Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari sebuah pohon besar patah dan menimpa atap SPBU di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat. Selain merobohkan kanopi SPBU, sejumlah pengendara yang tengah mengantri BBM pun juga ikut tertimpa. Kamera pengawas merekam detik-detik tumbangnya pohon yang menimpa atap SPBU di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Besarnya batang pohon membuat kanopi SPBU seketika ambruk dan menimpa sejumlah pengendara motor. Akibatnya 4 orang pengendara mengalami luka akibat tertimpa pohon dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas Pertamanan DKI Jakarta turun untuk mengevakuasi dahan pohon yang tumbang. Itu dampaknya karena apa, Pak? Pohon di luar dari SPBU sih, Pak, itu roboh, kena tembok kita, terus kena pohon mangga kita, terus nimpa customer yang lagi ada antrian pengisian. Ada berapa kendaraan, Bang, yang timpa, Bang? Kendaraan yang tadi itu ada yang pas di bawah pohonannya banget itu ya, itu. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan angin kencang yang melanda Jakarta sejak Kamis malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat pun ambruk hingga merusak belasan kendaraan warga. Ya pemirsa, inilah rekaman CCTV saat tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran di Jalan Serdang 3, Jakarta Pusat ambruk pada Jumat malam. Menurut saksi mata, sebelum peristiwa ini terjadi, angin kencang sedang melanda wilayah ini. Tembok bagian atap dan juga besi penyangga ambruk hingga merusak pagar dan belasan kendaraan milik pengunjung yang terparkir di dalam area GOR Kemayoran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran yang tiba ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Selanjutnya pemirsa, hendak menerobos lampu lalu lintas, bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil di Simpang 4 Muning, Kediri, Jawa Timur. Tak hanya itu, bus juga menabrak rumah warga. Ya Allah, takakulan buanter ya, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya astagfirullah, ya Allah. CCTV merekam detik-detik sebuah bus jurusan Surabaya Trenggalek menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Simpang 4 Muning, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Sopir bus diketahui menerobos lampu merah dan tak bisa mengendalikan kendaraan. Sejumlah warga pun geram dan nyaris menghakimi sopir bus. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan ini bermula ketika bus melaju menuju ke arah alun-alun kota Kediri. Setibanya di perempatan Muning, bus tidak mengurangi kecepatan hingga menabrak sejumlah kendaraan. Kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Karena tadi kendaraan busnya belum lampu merah, mengenai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi masih memeriksa sopir bus guna memastikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Selebgram sekaligus kekasih dari Reza Arab, Lula Lava, meninggal dunia diduga karena mengidap beberapa penyakit. Hal tersebut diketahui melalui postingan media sosial Lula, di mana ia mengunggah video dirinya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit pada 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Meski sempat beredar penyebab kematian Lula karena penyakit jantung, ia sempat mengungkapkan dirinya terkena infeksi saluran kemih, radang, batu ginjal, hingga GERD.
Sejumlah pelayat pun nampak telah datang ke rumah duka. Ya, pemirsa, pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuai kontroversi dan juga sorotan. Pengguna jalan menilai pemasangan tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Polisi tidur berbahan karet yang terpasang di jalan protokol utama Kota Bukit Tinggi ini dikeluhkan berbagai kalangan. Pengguna jalan menilai pemasangan polisi tidur tidak tepat sasaran. Polisi tidur tersebut baru terpasang dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya dinilai terlalu tinggi dan persegi tidak melengkung seperti standar rubber speed bump. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara terlihat goyang bahkan terhempas saat melintas. Warga mengatakan pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan yang memperhatikan jenis jalan dan keamanan lalu lintas. Kalau dapat nggak masalah, macet ini Pak. Kedua keselamatan. Kita takutnya kan mobil ambulan, kan pemadam atau pejabat yang datang, kaget nanti. Nggak jalan provinsi, nggak jalan macet. Yang pertama tanggul kadang naik. Tuh yo, kendala mampir tuh malah saya tuh yo. Kadang nggak tahu kan. Oh, dah marem dah. Kalau harapannya kok bisa lah dibuka Enggak melihat tanggul kan. Enggak, ya kita tanggul yang tanggul Bajanjang kecil kan. Oh itu ya. Seandainya aturan kalau kayak gitu banyak yang pasang-pasang ini nanti. Kalau di sekolah itu kan kayak gitu Pak. Yang tanggul yang kecil-kecil itu apa-apa yang Kejut itu ya. Ya, kalau ini Sama jujur cat merah tadi kena bodi motor. Padahal udah tinggi nih. Oh iya. Harapannya gimana Bang? Harapannya dicopot aja lagi Pak. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menjelaskan pemasangan polisi tidur dilakukan untuk mengendalikan laju kendaraan di kawasan padat lalu lintas. Ada beberapa poin-poin yang kita bahas, salah satunya terkait terjadinya sering laka lantas di depan SMA 2 maupun di depan rumah sakit otak. Di situ memang terjadi beberapa saran masukan dan membuahkan beberapa hasil, yaitu kita sepakati bahwa kita membuat speed bump di depan SMA 2. Hingga kini, polemik pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Bukit Tinggi masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan rumah di Jalan Gang Buntu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kembali terendam banjir pada Sabtu pagi. Ya, pemirsa, banjir luapan aliran Kali Ciliwung ini membuat rumah-rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Permukiman yang terendam merupakan rumah dari warga RT 05 RW 08 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini sejumlah petugas SAR gabungan masih bersiaga di lokasi memantau debit air. Ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 untuk di titik tertingginya. Untuk sementara tim BPBD dari kemarin kita standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 5 itu sebanyak 4 jiwa kami evakuasi karena memang ketinggiannya itu semalam cukup tinggi sampai dengan Ya, pemirsa, banjir kembali merendam kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Hingga kini warga masih bertahan dan waspada akan adanya banjir susulan kiriman dari hulu Kali Ciliwung. Ketinggian air di kawasan Kebonpala mencapai 100 hingga 170 cm. Sebagian warga memutuskan bertahan di rumah lantai 2 sekaligus berjaga jika air kembali meninggi. Sebagian warga lainnya memilih untuk mengamankan diri ke posko pengungsian di SDN Kampung Melayu dan Masjid Jami Ittihadul Ikhwan RW 08. Warga mengatakan malam sebelumnya air sempat surut, namun dini hari tadi banjir kiriman kembali datang.
Warga berharap pemerintah segera menormalisasikan Sungai Ciliwung yang menjadi penyebab utama banjir sering terjadi di kawasan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia di sana. Ya, selamat siang rekan Anissa, seperti apakah kondisi banjir terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Siang hari ini banjir masih melanda di kawasan Kebonpala yang ada di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan di tempat saya berdiri ini merupakan kawasan di RW 05 dan juga RW 04 yang terdampak banjir. Ada 5 RT dengan total 1.561 warga yang terdampak banjir sejak kemarin hingga hari ini. Bahkan menurut data yang berhasil kami himpun, ini sudah ada 176 jiwa yang mengungsi di 2 titik posko yang saat ini sedang dilakukan begitu ya, untuk pengevakuasian warga dibawa menuju ke titik posko pengungsian. Tak hanya warga yang mengungsi, namun juga sebagian warga ini memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Kalau lihat dari konstruksi rumah warga di sini, memang rata-rata rumah di sini memiliki 2 lantai, yang mana di lantai 2 ini mereka bertahan untuk menunggu dievakuasi oleh pihak petugas yang bersiaga. Dari pihak kepolisian sudah mengerahkan puluhan personil serta ada sebuah kano yang siap menjemput apabila terdapat warga yang ingin dievakuasi. Namun rata-rata mereka memang memilih untuk bertahan di rumah masing-masing karena sampai saat ini tinggi dari air yang ada menggenangi kawasan Kebonpala ini mencapai kurang lebih 165 cm. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat lebih dekat lagi aktivitas warga yang saat ini justru malah banyak anak-anak yang sedang berenang begitu. Dan ada petugas polisi yang nampaknya juga menunggu arahan untuk mengevakuasi lansia dan juga balita yang terjebak di tengah-tengah banjir ini. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu warga di sini, Bapak Sanusi. Beliau ini adalah ketua RT 13 ya Pak ya. Sampai saat ini warga Bapak sudah berapa banyak yang mengungsi? Sejauh ini ada sekitar 50-an warga saya yang mengungsi di gedung SD. Ada berapa posko titiknya di mana saja nih Pak? Di gedung SD sama di Masjid Jami. Oke. Nah, untuk 2 titik posko pengungsian saat ini, apa saja sih bantuan yang dibutuhkan oleh warga? Untuk saat ini mungkin berupa nasi siap saji, itu aja. Tapi udah ada roti udah mulai datang sih tadi. Oke. Kemudian bantuan obat-obatan? Obat-obatan belum, sampai saat ini belum. Belum ada bantuan obat-obatan, jadi sangat diperlukan sekali ya Pak ya? Betul, sangat. Nah, kalau Bapak bisa ceritakan kronologis banjir yang menggenangi kawasan ini sudah menjadi langganan banjir ya Pak ya? Sebenarnya apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya karena curah hujan yang cukup tinggi, ditambah lagi kan kalau banjir sini selalu kiriman kan dari Bogor ya. Dan ini banjir yang udah 4 hari. Sudah 4 hari banjir ini menggenangi kawasan yang ada di Kebonpala. Nah, kalau Bapak sendiri tadi sempat cerita bahwa sempat surut juga ya Pak ya di malam hari, kemudian pagi tadi sempat menggenangi lagi. Nah, mungkin ada harapan untuk pemerintah Pak terkait kondisi saat ini? Untuk harapan untuk kami ya mengenai normalisasi itu harus dipercepat lah. Nah, kebetulan kemarin beberapa bulan yang lalu sudah ada pendataan sih untuk normalisasi. Jadi kita pengen secepatnya aja dikerjakan itu. Oke. Nah, Pak, sampai saat ini listrik masih menyala begitu. Apa pertimbangannya? Apakah ada pertimbangan pada saat nanti air sudah mulai meninggi? Untuk saat ini ya listrik masih boleh dibilang aman ya. Kecuali udah mencapai 2 meter, kita minta ke PLN langsung dimatikan. Oke, berarti permintaan dari warga. Baiklah kalau begitu, Bapak Sanusi, terima kasih atas waktunya. Itu tadi pemirsa penuturan dari warga yang menginginkan bahwa pemerintah segera menormalisasi
Sungai Ciliwung yang tentunya ini berdampak dari banjir yang mengenangi sudah 4 hari lamanya, dan saat ini juga warga masih membutuhkan bantuan obat-obatan terutama perlengkapan untuk lansia dan juga balita, karena memang sampai pagi hari ini baru makanan ringan yang diterima di posko pengungsian, dan mereka pun juga berharap makanan siap saji ini bisa dikirimkan ke warga yang ada di Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan untuk sementara saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, ratusan rumah di perumahan Periuk Damai, Kelurahan Periuk, Tangerang, Banten masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 200 cm. Meski banjir berangsur surut, namun warga masih tetap bertahan di posko pengungsian. Sedikitnya kurang lebih 286 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT di RW 08 Perumahan Periuk Damai terdampak banjir dan telah mengungsi di Masjid Al-Jihad. Meski banjir berangsur surut dengan ketinggian air mencapai 200 cm, namun warga lebih memilih bertahan di posko pengungsian. Banjir disebabkan dari luapan danau Situ Bulakan dan adanya tanggul yang jebol di aliran Kali Sabi yang tak lagi mampu menampung debit air. Sudah berapa hari sih Bang ini Bang di sini Bang? Udah 1 hari 1 malam Bang. Memang untuk ketinggian air di rumah itu mencapai berapa Bang kurang lebih Bang? Oh, kalau di rumah saya hampir lebih 2 meter Bang. Ini Abang dengan siapa saja Bang? Oh, saya keluarga sih Bang, semuanya Bang. Orang tua, adik ipar. Namun demikian, masih ada warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka karena ketinggian banjir tidak terlalu dalam dibandingkan kemarin. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Sukron langsung dari perumahan Periuk Damai, Tangerang, Banten. Selamat siang Sukron, bisa Anda jelaskan kepada kami seperti apakah kondisi banjir saat ini di sana? Selamat siang dan juga pemirsa Ainis TV. Saat ini saya berada di Jalan Mutiara Pluit, akses utama menuju perumahan Periuk Damai. Dibandingkan kemarin, ketinggian air di kawasan perumahan Periuk Damai mulai berangsur surut, namun tidak cukup signifikan karena di beberapa titik lebih dari 3 meter. Namun di jalan raya ini nih, tempat saya berdiri, ini sudah mulai kelihatan surut, dan di depan saya ini petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dibantu oleh aparat TNI mulai membersihkan sampah-sampah sisa banjir kemarin agar jalan akses Mutiara Pluit ini ke perumahan Periuk Damai semoga bisa dilalui mulai sore nanti, karena memang saat ini seluruh akses menuju perumahan Periuk Damai lumpuh, dan akses dari kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang juga tidak bisa dilalui. Akses jalan menuju Situ Bulakan hingga saat ini masih belum surut, dan meskipun Dinas PUPR sudah menyiapkan rumah pompa dan pompa mobile, hingga saat ini belum bisa difungsikan karena air di Situ Bulakan masih tinggi, masih penuh, jadi tidak bisa disedot seperti saat ini. Seperti itu, Pram. Hujan kembali turun pada hari ini, rekan Sukron, apakah ada kemungkinan banjir akan kembali meninggi di sana? Hujan tadi sempat turun sekitar pukul 8 pagi tadi, namun sekitar pukul 9.30 sudah reda dan nampaknya matahari mulai menampakkan sinarnya di siang hari ini. Seperti itu, Pram. Sukron, dengan adanya tindakan penyedotan dan juga pengurukan saluran air di sana, apakah ini berdampak efektif untuk menyurut atau membuat air lebih surut cepat di sana? Karena Situ Bulakannya airnya masih tinggi, pompa-pompa yang disiagakan juga belum bisa difungsikan karena kedotan air itu nanti dibuangin ke Situ Bulakan. Jadi hingga saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Mereka masih menunggu air di Situ Bulakan surut dan juga
nampaknya air Kali Sabi dan Kali Leduk mulai surut. Jadi ada beberapa pompa yang di kali itu sudah bisa difungsikan. Mungkin ini dampaknya juga kenapa banjir di sini agak sedikit surut. Mungkin itu salah satu efek dari rumah-rumah pompa yang mulai menyedot air di Kali Angke dan Kali Leduk. Kali Leduk dan Kali Sabi, seperti itu, Pak. Oke, terakhir mungkin rekan Sukron, bagaimana dengan kondisi warga saat ini? Saat ini 286 kepala keluarga yang menghuni di perumahan Priuk Damai atau kurang lebih sekitar 800 jiwa tepatnya masih bertahan di posko pengungsian di Masjid Jami Al Jihad. Karena memang air masih merendam rumah mereka, jadi mereka juga belum bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan untuk saat ini petugas-petugas dari beberapa dinas seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan juga wilayah, kelurahan, kecamatan masih bersiaga untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir, seperti itu, Pram. Baik, rekan Sukron melaporkan langsung dari Priok Tangerang. Kami berharap banjir di sana segera surut. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, bencana longsor besar juga melanda Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu pagi ini. Ya, pemirsa, puluhan rumah tertimpa material longsor pada pukul 2 pagi hari tadi. Longsor terjadi diduga karena hujan yang terus mengguyur kawasan Cisarua selama 24 jam. Puluhan rumah rata dengan tanah, diduga terdapat ratusan warga masih tertimbun di dalamnya. Pasalnya, kejadian sangat cepat dan saat warga tengah tertidur lelap. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan evakuasi. Namun cuaca dan longsor susulan mempersulit petugas. Hingga saat ini, petugas belum memperoleh jumlah pasti korban tertimbun. Ya, pemirsa, petugas juga menemukan satu korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan warga setelah terseret longsor. Naas korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini jenazah langsung dibawa ke rumah sakit guna otopsi dan pemeriksaan identitas. Dan pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan jurnalis kami Yuwono Wahyu yang kini berada di pasar di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, selamat siang Yuwono. Apakah sudah ada informasi terkait jumlah rumah yang tertimbun longsor? Selamat pagi, Bang dan Permisa. Saya sekarang berada di kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Setelah kejadian longsor yang pada pukul 2 subuh tadi, ratusan warga yang rumahnya tertimpa longsor maupun yang terdampak untuk sementara masih mengungsi di kantor desa. Namun hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa rumah dan berapa korban yang tertimpa. Menurut informasi, sudah 6 korban yang ditemukan. Tadi pagi, 1 orang berjenis perempuan sudah ditemukan. Informasi yang beredar, 6 orang ditemukan setelah longsoran dari bukit. Karena longsoran itu sangat cepat sekali, Pak. Setelah pada saat dalam rentang 1 pekan hujan di wilayah Kabupaten Bandung Barat sangat ekstrim. Nah, puncaknya pada saat kemarin itu hujan selama 20 jam. Warga tidak sebelum kejadian warga tidak mendapatkan peringatan atau pemberitahuan dari aparat setempat. Hujan tiba-tiba pukul 2 dan pukul 3 longsor ketika dalam masih mengikat satu yang ada di bawah longsor tersebut, perang. Oke, rekan Yono, mungkin sambil menjelaskan Anda bisa mendekatkan mic Anda ke dekat mulut agar lebih terdengar lagi suara Anda dengan jelas, kan terganggu dengan angin sekitar. Anda berada di lokasi. Terkait saat ini, bagaimana kondisi terkini sekarang di sana, pencarian apakah masih berlangsung di sana, rekan Yono? Evakuasi korban, karena ketinggian tanah yang menimpa rumah itu lebih dari 2 meter. Nah, korban yang diketemukan menurut informasi sudah terbawa longsoran dari bukit sekitar 2, 3, 4 km dan baru saya
belum tahu persis yang 5 orang ini, karena yang 1 orang tadi saya sempat mendapatkan kabarnya, Pram. Data sementara rekan Yuwono mungkin dari petugas tempat atau kecamatan setempat Anda melaporkan saat ini, apakah tidak ada pemetaan yang sangat jelas untuk beberapa rumah yang berada di sana? Ya, Yuwono, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, pemirsa, tanah longsor terjadi di Desa Kerompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Peristiwa tersebut timbulkan kepanikan warga. Ya, pemirsa, tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyorot pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat. Amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat seharian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan cukup signifikan karena jumlah rumah di tepian sungai turut terdampak. Ya, pemirsa, kita ke informasi warga korban banjir di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat berebut makanan. Bantuan makanan menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup setelah sepekan dilanda banjir. Nutup jalan tuh lagi. Puluhan warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terlihat berebut makanan sarapan pagi yang dibagikan relawan. Diketahui banjir di wilayah ini telah memasuki hari ke-7 akibat tingginya curah hujan serta meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air mencapai 1,7 meter hingga 2,90 meter dan merendam permukiman warga secara menyeluruh. Sabtu pagi, puluhan korban banjir harus rela mengantri panjang untuk mendapatkan makanan siap saji dari para relawan. Mayoritas penerima bantuan adalah ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir berkepanjangan di lokasi tersebut. Ketinggian rumah ibu berapa? Sampai atap. Sampai atap. Yang di mana itu? Kampek depan masjid. Masjid. Masjid Ar-Rahman. Oh, yang di Pengasinan apa di Kampek? Kampek. Oh, yang di Kampek ibu. Itu biasanya surutnya berapa lama kalau di tempat ibu? Jatuh dulu 2 minggu. Waktu sebelumnya? Bulan puasa. 2 minggu. Dalam 1 tahun terakhir, wilayah ini telah 8 kali dilanda banjir. Namun hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah. Warga berharap banjir segera diatasi karena mereka lelah hidup dalam ancaman banjir yang terus berulang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain di Karawang, warga korban banjir di Bekasi juga mendapatkan bantuan makanan. Ribuan korban banjir di Perum Villa Mutiara Jaya, Bekasi, Jawa Barat mendapatkan bantuan makanan dari petugas tempat. Sebanyak 2.000 box makanan dibagikan kepada para korban banjir yang terdapat di titik-titik pengungsian. Sebelumnya, selama 6 hari terakhir, warga alami banjir dan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Ya, pemirsa, sudah 2 pekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat warga harus mengevakuasi hewan-hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak banjir mengungsikan sapi ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter, sapi dibawa menuju daratan untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke desa lain yang tidak terendam banjir. Mereka berharap banjir di Pati bisa segera surut karena sudah lebih dari 2 pekan aktivitas warga terganggu dan perekonomian warga pun lumpuh. Hingga kini pemirsa, tercatat ada 60 desa di 7 kecamatan di Pati masih terendam banjir.
Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui informasi terkini terkait longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat Cisarua, pemirsa sudah kembali terhubung bersama kami Yuwono Wahyu yang kini berada di Desa Pasir Langgu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, selamat siang Yuwono. Ya Yuwono, apakah sudah ada data mengenai jumlah korban imbas dari longsor yang terjadi dini hari tadi? Ya Yuwono. Yuwono bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo Yuwono. Ya pemirsa, komunikasi kami bersama Yuwono Wahyu yang saat ini berada di Kabupaten Bandung Barat terkait bencana longsor terjadi, pemirsa masih belum tersambung dengan jelas pemirsa. Sementara pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Banjir juga menggenangi permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana ketinggian air ini mencapai 2 meter. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan ketinggian air masih di atas 2 meter. Banjir terjadi akibat air sungai Cidurian kembali meluap dan masuk ke permukiman warga. Warga bersama para relawan berupaya mengangkut peralatan rumah tangga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi, mulai dari balai warga hingga ke rumah kerabat terdekat. Bikin tahun kemarin ya Kak ya. Ketinggian di dalam rumah aja udah sebatas di atas perut. Warga kini berharap hujan segera mereda sehingga air bisa kembali surut dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali kami akan mencoba menghubungi rekan Yuwono Wahyu langsung dari Kabupaten Bandung Barat Cisarua, pemirsa. Yuwono, bisa mendengar suara saya Yuwono? Bisa, Pram. Baik Yuwono, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkini terkait data jumlah korban akibat longsor? Baik, Pram. Bisa dijelaskan, menurut informasi yang saya dapat, hari ini sudah 6 korban ditemukan. Korban ditemukan lebih dari 3-4 km radius longsor. Korban-korban tersebut terbawa arus dan menyangkut di pepohonan. Tadi gambar yang pertama saya sempat menemukan 5 korban. Informasi terakhir 84 orang masih hilang dan masih dalam pencarian. Namun karena cuaca buruk dan hujan masih turun mempersulit evakuasi, Pram. Saya sekarang berada di kantor desa di mana banyak para pengungsi baik yang terdampak maupun rumahnya yang rusak. Pram. Oke, saya konfirmasi ulang. Jadi total saat ini 24 orang masih dinyatakan hilang, sementara 6 orang baru diketemukan. Maaf, Pram, 84 orang hilang, Pram. 84 Bukan 24. 84 orang masih hilang. Oke, ini dari total seluruh satu desa yang tertimbun longsor tadi dini hari tadi, rekan Yuwono? Betul, ini di dalam satu desa, tapi dua kampung. Kampung Babakan, Kampung Pasir Kuda, Pram, yang tadi malam sempat tersapu banjiran itu, Pram. Untuk sejauh ini, rekan Yuwono, apakah Anda mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi imbas longsor? Sebetulnya rumah-rumah yang disapu longsor ini merupakan rumah-rumah setengah bangunan tembok, Pram. Jadi banyak rumah-rumah yang bilik ataupun kayu-kayu yang sangat mudah sekali disapu banjir, Pram. Karena posisi rumah yang itu berada di bawah tebing-tebing yang longsor, Pram. Itu, Pram. Baik, jadi artinya apakah hingga saat ini kalau dari pandangan laporan dari petugas di lokasi longsor tersebut, apakah ada rumah yang memang tertimbun material longsor secara total di sana? Nah, justru di sini yang 30 yang diprediksi lebih dari yang puluhan ini yang rumahnya rata tertimpa longsor, Pram. Nah, di bawah rumah tersebut itu banyak warga yang tertimbun, Pram, menurut informasi, karena kejadiannya pada pukul 2 dini hari di mana masyarakat sedang lalap tidur, Pram. Tidak ada peringatan, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba warga teriak ada longsor dan menyapu rumah-rumah yang ada di bawah, Pram. Diperkirakan 30 rumah ini tertimpa longsor, Pram.
Dari total 84 orang dan 2 desa dikabarkan ini kena longsor, apakah ada saksi mata yang melihat kejadian longsor tersebut, rekan Yuwono? Maaf Pram, di sini bukan 2 desa, tapi 2 kampung. 2 kampung? Ya, tadi saya sempat mewawancari korban yang pertama itu Pram. Jadi sementara yang di pengungsian mereka masih enggan berbicara karena masih terlihat panik Pram. Masih shock gitu. Oke, untuk kampung-kampung lainnya mungkin Yono ada yang mengatakan bahwa ini tanda-tanda longsor memang sudah akan terjadi ketika itu? Apa seperti apa? Ada tanda-tandanya tidak? Jadi gini Pram, bukit yang longsor itu merupakan banyak ditanami tanaman sayuran. Nah, longsor ini di bawah kaki bukit Burangrang, Bran. Nah, diduga ini karena tidak ada tahanan air dan pohonnya pohon sayuran sehingga mudah sekali terbawa. Apakah di sini ada alih fungsi hutan atau tidak? Karena di sini di wilayah Kecamatan Cisarua mayoritas masyarakatnya itu menanam sayuran di atas bukit-bukit, Pram. Jadi mudah sekali jika hujan lebat, nah tersapulah longsor, Pram. Oke, rekan Yono, kalau sejauh ini proses evakuasi dari 84 orang yang masih hilang seperti apa saat ini di sana? Ini evakuasi masih artinya masih dilakukan seadanya, Pram. Tim gabungan BPBD, TNI sudah. Tapi karena hujannya cuaca tidak bersahabat dan hujan sering longsor, sangat hati-hati sekali, Pram. Jadi menunggu hujan reda, mereka bergerak. Tidak ada. Nah, korban-korban yang ditemukan menurut informasi menyangkut yang terbawa tadi malam, Pram. Begitu, Pram. Oke, kalau kondisi cuaca saat ini seperti apa di sana, rekan Yuwono? Di sini hujan masih turun, Pram. Hujan dan angin. Nah, ini yang menyulitkan. Sehingga jika petugas atau tim gabungan melakukan pencarian, ditakutkan ada longsor susulan dari bukit dari longsor sebelumnya, Pram. Jadi menunggu hujan reda, tim bertugas. Dan setelah itu jika hujan mereka mundur gitu, Pram. Oke, ini cukup banyak rekan Yuwono, 84 orang masih dinyatakan hilang. Apakah petugas di sana bisa memastikan masih ada tanda-tanda yang selamat di sana? Menurut informasi hasil data sementara itu, Pram, hasil data yang ada di desa yang hilang itu 84. Nah, apakah mereka sudah menyelamatkan diri? Apakah mereka benar tertimbun, Bang? Jadi belum ada kepastian bahwa orang 84 orang itu tertimbun, Bram. Cuman hanya catatan yang ada di desa, hasil pendataan dari warga gitu, Bram. Oke, dari korban selamat yang berhasil ditemukan, tadi Anda bilang belum bisa berkata apa-apa. Apakah ini sudah ada data dari korban? Ada jumlah keluarga yang masih hilang kah? Apa lokasi di manakah rumahnya seperti itu? Belum, Bram. Nah, kalau tadi saya lihat pertama, yang korban-korban mengungsi rumahnya rata dengan tanah, Bram. Karena rumahnya rumah bilik, rumah kayu, dan bangunan tembok, Bram. Sehingga sangat mudah sekali. Tadi di gambar pertama saya sempat kirim bahwa rumah-rumah tersebut tersapu tanah longsor dan air, Bram. Oke, baik Yuwono Wahyu, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi longsor di Kabupaten Bandung Barat di Cisarua. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 5 ganda Indonesia dipastikan melaju ke semifinal. Salah satunya penampilan debut Lani Mayasari Apriani Rahayu yang menyingkirkan ganda Taiwan. Dan pemirsa, laga bulu tangkis Indonesia Masters kembali hadir. Laga disiarkan setiap hari hingga 25 Januari, live hanya di RCTI. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.s.id dan cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ganda campuran Jafar Hidayatullah Felisa Pasaribu untuk pertama kalinya melangkah ke semifinal BWF World Tour Super 500 Indonesia Master 2026.
Jafar Felisa harus bekerja keras 3 game menyingkirkan unggulan keempat asal Prancis Tom Gekel dan Deplin Deru. Di game pertama, Jafar Felisa takluk 13-21. Namun di game kedua, Jafar Felisa bangkit merebut kemenangan 20-22. Di set penentuan, Jafar Felisa tampil percaya diri menutup kemenangan dengan 16-21. Kemenangan ini pun mengantar Jafar Felisa ke semifinal pertama Indonesia Master setelah 2003 lalu hanya bisa menembus perempat final. Sementara itu, debut ganda putri Leni Mayasari Apriani Rahayu juga sukses melenggang ke semifinal usai menyingkirkan ganda Taiwan Su Yaqing Sun Yusuan. Aprilani harus berjuang hingga rubber game. Di set pertama, perjuangan Aprilani harus mengakui keunggulan dengan kalah 23-21. Namun set kedua, Aprilani berhasil membalas merebut kemenangan dengan 18-21. Di game penentuan, laga sengit terjadi antar kedua ganda. Aprilani menutup kemenangan dengan 19-21. Hasil serupa juga diraih ganda putri Rachel Rose Feby Setianingrum yang menghadapi ganda Tiongkok Lau Sumin Wang Yidu. Kalah 18-21 di set pertama, Rachel Feby mampu menyamakan kedudukan di set kedua lewat duel sengit. Rachel Feby pun merebut game kedua dengan 21-16. Di game ketiga, Rachel Feby memimpin permainan hingga masa interval, bahkan unggul jauh menutup kemenangan dengan 21-10.